Mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistiana SH SIKMM, dipersilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Deputi, hari ini diwakili oleh PLH Deputi Berantas, karena Pak Deputi Berantas mendampingi Pak Kepala kegiatan di Sulawesi Tengah, termasuk yang seharusnya hari ini beliau hadir langsung untuk musnahan barang bukti. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Kepala BP POM yang pada hari ini diwakili oleh Deputi Penindakan Bapak Brigjen Pol Tubagus Ade, yang sebentar lagi mungkin naik pangkat menjadi Irjen Pol. Tinggal menunggu waktu ya. Selamat Pak. Selanjutnya yang saya hormati wakili dari Dirjen Pas, Bu Marcel ya. Sempat ketemu di Banten ya Bu ya. Yang saya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat karunia hidayah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk menghadiri kegiatan pemusnahan. Ini akan dimusnahkan seberat 20.221,35 gram dari 2 kasus. Jadi saya kembali ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada stakeholders yang terus mendukung dan bersinergi dalam upaya penanganan kejahatan narkoba, baik dari kepolisian, TNI, Ditjen Bea Cukai, imigrasi, pemasyarakatan, kejaksaan, BP POM, dan instansi lainnya. Saya juga berterima kasih kepada segenap elemen masyarakat yang mendukung pemerintah dalam menghadapi persoalan narkoba ini. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 91 ayat 2345, pasal 92 ayat 3. Sesuai dengan ketentuan tersebut, barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan harus segera dihapuskan atau dimusnahkan. Hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan atau media yang saya hormati, pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang telah BNN musnahkan sebelumnya telah lebih dari 523.600 gram. Jika ditambah dengan narkotika sabu saat ini yang akan dimusnahkan yaitu 20.221,35 gram, maka jumlahnya mencapai lebih dari 545.000 sekian gram. Kegiatan pemusnahan hari ini berasal dari 2 kasus yang berbeda. Yang pertama adalah pengiriman narkotika yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 yang lalu. Jadi melalui skema scientific investigation, pemetaan jaringan, dan penyelidikan secara menyeluruh, tim BNN beserta Bea Cukai melakukan pengungkapan kasus pengiriman narkotika dan berhasil menangkap 3 tersangka terhadap para aktor yang terlibat dalam pengiriman narkotika sabu dari Medan dengan tujuan Bogor, Jawa Barat. Para tersangka ditangkap di beberapa lokasi. Seorang kurir ditangkap di TKP di Bogor, 1 tersangka di Medan, dan 1 sebagai pengendali yang berada di salah satu lapas di wilayah Jawa Barat. Di TKP daerah Bogor
tim juga berhasil menyita narkotika jenis sabu sebanyak 19.987 gram. BNN berkomitmen untuk menuntaskan jaringan tersebut dengan menelusuri aset dan pelaku yang terlibat, termasuk para pelaku yang saat ini kami identifikasi berada di luar negeri, yaitu atas nama Juliadi alias Khaled, alias Acong, alias Along, dan istrinya yang bernama Suryana alias Ana. Para pelaku tersebut ini masuk dalam daftar pencarian orang. Narkotika yang masuk dari luar negeri ke wilayah Sumatera sebagian besar akan diedarkan atau diteruskan ke wilayah pasar narkoba, terutama ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Di kasus ini, para pelaku diketahui melakukan aktivitas serupa beberapa kali di daerah Jakarta dan sekitarnya. Mereka membawa narkotika dengan cara menyerahkan mobil yang telah diisi narkotika di beberapa bagian sebanyak kisaran 15 sampai 30 kg sabu. Modus operandi dengan pola transaksi menyerahkan mobil yang telah diisi narkotika adalah salah satu pola yang biasa dilakukan oleh sindikat narkotika. Adapun kasus kedua adalah kasus yang terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 2024, kasus pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 260 gram dengan modus operandi swallow atau dengan cara ditelan oleh seorang pelaku